Tonton ya video perjalanan pertama kami ke Eropa. Tentunya jangan lupa di like and subscribe. Perjalanan selama 24 hari ke 6 negara, 9 kota yang sangat luar biasa. Semua kami urus sendiri, mendarat di Barcelona dan pulang dari Paris. Sebelum kami melakukan perjalanan ke Spanyol, kami transit selama 9 jam di Turki, karena kami menggunakan Turki Airlines. Selama menunggu di Turki, kami memanfaatkan untuk city tour gratis dari Turki Airlines. Nanti akan dijelaskan di video tersendiri ya. Selamat menikmati video perjalanan kami. El uso de mascareta es obligatoria dins del tren. Si us plau, fes-ne ús correcte. Sempre de cobrir nas y boca. El uso de mascarilla es obligatorio dentro del tren. Por favor, haz un uso correcto. Siempre debe cubrir nariz y boca. It is compulsory to use face masks inside the train. Please, use it properly. Valcarta. Nanti kan dari sini kita ke Valcarta. Udah tinggal jalan 12 menit. Di sini Pak. Di sini aman. Ya kalau bisa banget. Enggak jalan Madrid, Valencia itu ya. Jadi lah permainannya nggak punya ini, nggak punya jalan. Iya, mau naik jalan aja. Kalau Madrid turun ya Om ya. Hah? Ya. Jalan sini tadi 93 di sini. Aku di sini apa? Di Montjuïc. Di Montjuïc itu 93. Iya.
Bukan ke sono Trinitas Nova. Iya, ma mhux li tkellem jiena dik kontrajt ma tiegħek Oh, yang pakai ini. Banyak di sini, cuma belum nyobain. Beda ya, Rasanya rasanya nggak tahu bumbunya. Lebih enak di Indonesia. Kalau darurat gak tau mau makan apa yang situ. Main apa? ya sama. Dipahat kayaknya. Hah? Dipahat kali ya. Tiap ukiran-ukirannya bagus banget. Iya, tempel-tempel gitu. Aku pengen tanya, pengen tahu itu dibangun abad berapa, terus dia naiknya bangunnya pakai apa gitu loh. Ayo, Itu keren tuh. Yang ayo Nice ya. Kang. Iya. Basilica y Temple Expiatorio de la Sagrada Familia dalam bahasa Spanyol, Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, dalam bahasa Indonesia, Basilika dan Gereja Pelayanan Keluarga Kudus adalah sebuah gereja Katolik Roma besar yang belum selesai dibangun di Barcelona dan dirancang oleh arsitek berkebangsaan Spanyol, Antoni Gaudi, tahun 1852 sampai tahun 1926. Karya Gaudi pada bagian bangunan merupakan bagian dari situs warisan budaya dunia UNESCO dan pada bulan November tahun 2010 Paus Benediktus ke-16 mensucikan dan menyatakan bangunan tersebut merupakan Basilika Minor, sebagai pembeda dari katedral, tempat kedudukan uskup. Pembangunan Basilika Sagrada Familia dimulai pada tahun 1882 oleh arsitek Francisco Paula de Villar. Sementara Gaudi mulai terlibat pada tahun 1883 setelah Francisco mengundurkan diri sebagai arsitek utamanya.
Sejak mengambil alih proyek tersebut, Gaudi menyesuaikan gaya arsitektur dan konstruksi basilika sesuai dengan gayanya, menggabungkan gaya arsitektur gotik dan bentuk lengkungan-lengkungan Art Nouveau. Gaudi mendedikasikan tahun-tahun terakhir hidupnya untuk proyek ini, dan pada saat kematiannya pada usia 73 pada tahun 1926, kurang dari seperempat dari proyek itu telah selesai. Konstruksi Basilika Sagrada Familia ini berkembang secara perlahan, karena mengandalkan sumbangan pribadi dan sempat terganggu oleh terjadinya perang saudara di Spanyol saat proses pengerjaan proyek pada tahun 1950-an akan dilanjutkan. Konstruksi melewati titik tengah pada tahun 2010 dengan menyisakan beberapa tantangan terbesarnya, termasuk tanggal penyelesaian proyek yang direncanakan pada tahun 2026, bertepatan dengan peringatan 100 tahun kematian Gaudi. Basilika Sagrada Familia adalah inspirasi dari seorang penjual buku, Josep Maria Boccabella, pendiri Asosiasi Spiritual Pemuja Santa Josep. Setelah kunjungan ke Vatikan pada tahun 1872, Boccabella kembali dari Italia dengan tujuan membangun sebuah gereja terinspirasi oleh yang di Loreto. Pembangunan bagian kubah utama gereja didanai oleh sumbangan, dimulai tanggal 19 Maret tahun 1882, bertepatan dengan Festival St. Joseph, berdasarkan desain arsitek Francisco de Paula del Villar, yang merencanakan gereja kebangkitan gotik dalam bentuk standar. Kubah utama selesai sebelum pengunduran diri Villar pada tanggal 18 Maret tahun 1883, ketika Gaudi menerima tanggung jawab desain, yang pada akhirnya ia ubah secara radikal. Antoni Gaudi mulai bekerja pada gereja pada tahun 1883 dan baru ditunjuk sebagai arsitek kepala pada tahun 1884. Pada rancangannya untuk Sagrada Familia ini, Gaudi merencanakan pembangunan 18 menara yang mewakili 12 rasul, perawan Maria, 4 penginjil dan yang tertinggi dari semua menara, Yesus Kristus. Gaudi merancang Sagrada Familia memiliki 3 fasad bangunan, yaitu Nativity, Passion, dan Glory. Fasad Nativity terletak di sebelah timur di Jalan Marina. Timur adalah tempat matahari terbit. Detail pahatan pada sisi fasad ini berkisah tentang kelahiran dan kehidupan Yesus. Dengan ini Gaudi ingin menggambarkan Yesus seperti fajar. Kelahirannya membawa harapan kehidupan bagi manusia. Di sisi barat di Jalan Sardenya, merupakan fasad Passion. Sebagaimana matahari terbenam di ufuk barat, fasad ini menggambarkan akhir kehidupan Yesus. Pintu gereja dihiaskan patung-patung yang bertutur tentang kisah sengsara Yesus di atasnya. Tepat di tengah fasad di atas pintu, terdapat sebuah patung salib yang sangat besar. Di sekitarnya, penuh ornamen fragmen kisah jalan salib. Sementara, sisi selatan di Jalan Malorca disebut fasad Glory yang menggambarkan karya-karya keselamatan Yesus di dunia. Konstruksi basilika yang sangat panjang, Gaudi menyatakan, "Klien saya tidak terburu-buru. Konstruksi Sagrada Familia berkembang perlahan-lahan karena mengandalkan sumbangan pribadi dan sempat terhenti pengerjaannya akibat perang saudara pada tahun 1936 di Spanyol. Pada saat perang saudara tersebut, bangunan Sagrada Familia mengalami pengerusakan yang dilakukan oleh kelompok anarkis Katalan. Setelah perang saudara di Spanyol tersebut berakhir pada tahun 1940,
Arsitek Frances Quintana, Isidre Puig Boada, Luis Bonet Igari dan Frances Condoner mulai bekerja dan melanjutkan pembangunan dengan merekonstruksi rancangan dengan adaptasi modern. Jordi Bonet, anak dari Louis Bonet, mulai memperkenalkan komputer ke dalam proses rancangan dan konstruksi sejak tahun 1980-an. Penggunaan komputer dalam perancangan berdampak pada semakin cepatnya pembangunan konstruksi dari Sagrada Familia, yang sebelumnya diperkirakan berlangsung selama beberapa ratus tahun. Kubah pada bagian tengah terselesaikan pada tahun 2000. Desain basilika hari ini merupakan versi rekonstruksi dari rencana yang dibakar dalam api serta pada adaptasi modern. Pada 12 Juni 1926, Gaudi dimakamkan. Pada tahun 2006, konsentrasi pembangunan adalah pada persimpangan dan struktur pendukung untuk menara utama yang akan menjadi fasad utama. Pada tahun 2008, beberapa arsitek Katalan terkenal menganjurkan untuk penghentian rekonstruksi untuk menghormati rancangan asli karya Gaudi yang meskipun tidak lengkap dan rusak sebagian. Pada tahun 2010, 8 menara telah dibangun, sesuai dengan 4 rasul pada fasad Nativity dan 4 lainnya pada fasad Passion. Sampai saat ini menara pada fasad Glory masih dalam tahap konstruksi. Jika sudah terselesaikan, tinggi total puncak menara ini adalah 170 meter, 560 kaki DPL, menjadi 1 meter kurang dari Bukit Montjuïc di Barcelona. Gaudi percaya bahwa ciptaannya tidak boleh melampaui ciptaan Tuhan. Pada tahun 2010 pula dilakukan pemasangan atap utama sehingga Sagrada Familia yang belum selesai pembangunannya itu akan digunakan untuk ibadah. Jadi Tuhan Yesus, Dewi Maria. Maria sama murid-muridnya, murid-murid Yesus itu kayak Tahapan pembangunan berdasarkan informasi dari situs resmi Sagrada Familia. Tahapan pembangunan Sagrada Familia ini terbagi menjadi 5 tahap. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Tahap awal, tahun 1883 sampai tahun 1913. Setelah mengambil alih proyek pada tahun 1883, dikarenakan mundurnya arsitek yang pada awalnya dan Gaudi pun diberikan kepercayaan untuk meneruskan perancangan Sagrada Familia. Tahap pertama yang dilakukan oleh Gaudi ialah membangun krib,
yang selesai pada tahun 1889. Semuanya proses pembangunan berjalan pada kecepatan yang baik berkat sumbangan dari masyarakat di kota Barcelona. Pembangunan terus berjalan tanpa terganjal apapun. Suatu ketika Antoni Gaudi mendapatkan satu pencerahan besar yang memberikan dampak kepada desain dari Sagrada Familia. Ini masih kecil nih. Ia berpikir untuk melakukan sebuah pekerjaan baru yang lebih besar. Ia membuang ide neogotik lama dan mengusulkan konsep yang lebih monumental dan pembaruan baik dari segi bentuk dan struktur dan konstruksi. Proyek Gaudi terdiri dari sebuah gereja besar dengan denah salib Latin dan menara tinggi. Itu membawa beban simbolis besar, baik dalam bentuk arsitektur dan patung. Dengan tujuan akhir menjadi penjelasan katehistik ajaran Injil gereja, pada tahun 1892 ia mulai bekerja pada dasar-dasar fasad nativity. Pada tahun 1894 fasad apse selesai dan pada tahun 1899 pintu roser, salah satu pintu masuk ke gereja. Di samping proyek ini, di sudut selatan barat dari gereja, pada tahun 1909 Gaudi membangun sekolah sementara dirancang untuk anak-anak dari para pekerja yang bekerja di Sagrada Familia dan anak-anak setempat yang menjadi anggota paroki tersebut. Tahun berikutnya, pada tahun 1910, model fasad nativity dipamerkan di Grand Palais di Paris. Pada kesempatan pameran karya Gaudi dipromosikan oleh temannya Eusebie Guel. Dari fasad Passion telah selesai dengan pemasangan kaca patri yang didedikasikan untuk kebangkitan Yesus. Pengerjaan dilakukan oleh Joan Villagrau. 7 pembangunan Sagrada Familia di Barcelona. 84 kolom tengah pun juga telah selesai pada tahun ini. Pada tahun 2002, pematung Josep Maria Subirats melakukan pengerjaan untuk dinding nabi yang terletak di teras fasad Passion. Dan pada tahun 2005, patung kenaikan Tuhan ditempatkan di antara menara-menara pada fasad Passion. Di waktu yang sama, dipasangkan juga simbol Ekaristi roti dan anggur di jendela dari bagian fasad Passion oleh pematung asal Jepang, Etsuro Gro. Pada tahun 2006 ukiran paduan suara pada fasad Glory selesai dibangun sesuai dengan model Gaudi yang asli. Lalu pada tahun 2010 menara yang dimahkotai oleh salib didirikan. Menara ini didedikasikan untuk perawan Maria. Menara ini akan dikelilingi oleh 4 menara lainnya yang didedikasikan untuk penginjil. Pengerjaan yang berlangsung hingga tahun 2013 adalah penyelesaian pembangunan menara, yang mana terdiri dari 16 menara dan penyelesaian dari fasad Glory. Terowongan bawah tanah sejak 2013, kereta api berkecepatan tinggi telah lulus dekat Sagrada Familia melalui terowongan bawah tanah berjalan di bawah pusat itu dari Barcelona. Konstruksi terowongan bawah tanah berlokasi di bawah Basilika yang dimulai pada tanggal 26 Maret tahun 2010 dinilai kontroversial. Kementerian Pekerjaan Umum Spanyol, Ministerio de Fomento, meyakinkan jika proyek ini tidak menimbulkan dampak ke gereja. Sementara jajaran arsitek dan insinyur Sagrada Familia menyatakan sebaliknya. Tidak ada jaminan jika terowongan tersebut tidak akan mempengaruhi stabilitas bangunan Basilika. Dewan Sagrada Familia
Patronat de la Sagrada Familia, dan Asosiasi Lingkungan Eifel Litoral, EIF oleh KOS, sudah melakukan kampanye berkaitan dengan rute EVA tersebut. Namun tidak membuahkan hasil. Pada bulan Oktober tahun 2010, mesin pengeboran terowongan mencapai area bawah tanah Basilika tepat di bawah lokasi fakade utama bangunan. Layanan melalui terowongan itu diresmikan pada tanggal 8 Januari tahun 2013. Trek di terowongan membuat penggunaan sistem oleh Edilon Sedra di mana rel yang tertanam dalam bahan elastis untuk meredam getaran. Tidak ada kerusakan pada Sagrada Familia telah dilaporkan hingga saat ini. Kubah utama tertutup dan organ dipasang pada pertengahan 2010. Gedung membiarkan masih belum selesai yang akan digunakan untuk layanan keagamaan. Gereja ini ditahbiskan oleh Paus Benediktus ke-16 pada tanggal 7 November tahun 2010 di depan 6.500 orang jemaat, sementara sebanyak 50.000 jemaat lainnya mengikuti jalannya misa dari luar Basilika. Lebih dari 100 uskup dan 300 imam turun langsung memberikan komuni kudus kepada para jemaat. Sampai saat ini belum ada misa yang dilangsungkan secara terjadwal di Basilika. Namun jemaat yang ingin berdoa bisa melakukannya di Kapel Sakramen Kudus dan Penitens. Untuk beberapa misa yang dilangsungkan di Basilika biasanya membutuhkan undangan untuk bisa menghadirinya. Undangan tersebut bisa diunduh pada website Sagrada Familia. Iya, kayak di Itali juga begini juga. Mobil pada lewat, kecil-kecil. Jalan. Iya, Itali ntar coba lihat jalannya begini juga. Kecil-kecil. Masuk gang-gang lah ini. Gang-gang. Yo creo que no. Minggu kalau mobil minggu. Yang buat cowok. Monokap. Apa?
Ya, bawa. Iya. Puncak Bogor. Berat banget. Jalannya nanjak. Oh, bebas dong.
dari keren. taman dan elemen arsitektonik yang terletak di Barcelona, Catalonia, Spanyol. Park Güell terletak di La Salut, sebuah lingkungan di distrik Gracia, Barcelona. Dengan pemikiran urbanisasi, Eusebi Güell memberikan desain taman kepada Antoni Gaudi, seorang arsitek terkenal dan wajah modernisme Katalan. Basilika ya. Taman ini awalnya merupakan bagian dari situs perumahan komersial yang gagal. Gagasan kaum Eusebi Güell yang dinamai taman itu. Taman ini dibangun tahun 1900 dan selesai tahun 1914. Hah? Bisa. Tahu, aku sih tadi dari bawah. Ini mah muterin aja ya. Apa ke sana aja kita? Ya. Kayak kebun raya. Cuma ini apa? Di pintu masuknya tuh. Kebun raya lah ini ya Om ya. Diajak Tropik Plaza de la Natura. Dari bawah. Di deh lah. Jadi deh. Ini buat apa nih Om? Ini pohon ini Om. Apa bunga orang sini. Dingin banget sih. Oh ini dia muter-muter gitu ya? Iya, muter-muter gitu.
salah kakak artis. Dan ayah vokalisnya kami. Ke kanan lagi. Kalau sini kita. Ya sini. Oh iya. Ya di sini ya. Museum Gaudi enggak masuk ya? Gaudi Museum. Itu bagus, itu baru. Itu di Ramlas. Di Ramla itu.